Nusaibah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai materi dari bab 1 sampai bab 5 Pendidikan Agama Islam 3. Mengenal Allah merupakan hal yang paling penting dan utama dalam kehidupan seorang muslim. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia, dan mengenal Allah kita akan merasa bahwa setiap langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah harus didukung dengan kuatul, yaitu dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil tersebut pertama adalah dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 19, dalam tafsiran Al-Jalalain diterangkan bahwa ayat tersebut turun ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi, yaitu bawalah kepada kamu saksi terhadap kenabianmu karena ahli kita mengingkarimu. Yang kedua adalah dalil akal atau logika. Dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauliyah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang luas ini. Yang ketiga yaitu dalil fitrah atau naluri atau sunatullah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, yaitu menjelaskan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ma'rifatullah akan menghasilkan keimanan dan ketakwaan seperti al-huriyah yaitu kemerdekaan, tumaninah yaitu ketenangan, al-barokat yaitu keberkahan, al-hayatu thayyibah yaitu kehidupan yang baik. Lalu ada dukhulul jannah yaitu dimasukkan ke dalam surga, dan yang terakhir adalah mardatilah yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah cara menuju ma'rifatullah. Ada ayat-ayatnya, seperti yang pertama yaitu ayat kauliyah, yaitu ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-8. Yang kedua adalah ayat kauniyah, merupakan tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Contohnya Quran Surat Fussilat ayat 53. Ada beberapa metode Islam. Yang pertama yaitu dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan sarana akal manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Yang kedua yaitu tasdik, yaitu membenarkan hasil dari berpikir dan meneliti secara terus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya mencetus rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah. Adapun beberapa metode selain Islam, yang pertama yaitu hawa nafsu, ragu-ragu, dan yang ketiga adalah berakibat kufur. Materi selanjutnya adalah tentang penghalang mengenal Allah. Ada dua hal yang menjadi penghalang manusia mengenal Allah. Yang pertama yaitu nafsu, yaitu kesenangan dan perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yang pertama adalah al-fisku, yaitu kefasikan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga adalah az-zulmu, yaitu kezoliman, dijelaskan dalam As-Sajdah. Lalu ada al-kizbu atau kedustaan dalam Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Yang kelima ada kasratul ma'asyi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, ada pun sifat yang berasal dari penyakit subhat, yaitu yang pertama ada al-jahlu, yaitu kebodohan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 39. Yang kedua al-irtiyab, yaitu keraguan dalam Surat An-Nisa ayat 143. Yang ketiga al-inhiraf, yaitu penyimpangan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Dan al-ghafiyah, yaitu kelalaian dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Selanjutnya yaitu mengemukakan tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dalil fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Secara bahasa kata, fitrah berasal dari bahasa Arab yang artinya bentuk kiasan, yaitu artinya sifat yang kesucian, kemuliaan, bakat, atau agama yang benar. Yang kedua adalah dalil indrawi. Dalil ini adalah dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indera-indera kita. Kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Yang ketiga yaitu dalil rasional. Dalil ini adalah dalil-dalil yang berasaskan akal, bukti rasional, serta dapat kita analisis dengan teori sebab akibat. Yang keempat yaitu dalil nas. Dalil nas adalah dalil
yang bersandarkan kepada nas-nas pendekatan dalil akal atau rasional hanya sampai pada kesimpulan adanya zat gaib yang berada di balik alam semesta ini. Yang kelima yaitu dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Yang keenam yaitu mengenal keagungan Allah dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas sebagai fungsi menguatkan pandangan kita betapa agungnya Allah, begitu luar biasanya, dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Yang ketujuh yaitu mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberikannya rezeki, memeliharanya, dan memilikinya. Oleh sebab itu, Allah pula lah yang berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai Tuhan yang dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Materi terakhir yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid berasal dari kata kerja wahada, yuwahidu tauhidan. Itu merupakan kata kerja wahada yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup satu, tauhidar rubiyah adalah mengesahkan rubiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, ialah Kholikon atau pencipta, Rizqikun atau pemberi rezeki, dan Malikon atau pemilik. Pertama adalah Kholikon atau pencipta. Segala waktu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22, kemudian Quran surat Al-Furqan ayat ke-2, dan yang terakhir Quran surat Al-Kahfi ayat ke-5. Yang kedua yaitu Rozikon atau satu-satunya pemberi rezeki. Tiada satupun makhluk yang bersekutu dengan Allah sebagai sumber rezeki, dijelaskan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat ke-5. Yang ketiga yaitu Malikon atau satu-satunya pemilik segalanya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-284. Kemudian ada poin kedua yaitu Tauhidul Mulkiyah, adalah menjelaskan mulkiyatullah, dialah walia atau pemimpin atau pelindung dan hakiman, yaitu yang menetapkan aturan atau hukuman, dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-196, kemudian Quran surat Yusuf ayat ke-40, dan yang terakhir Quran surat Al-Maidah ayat ke-48 sampai 50. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir yaitu Tauhidul Uluhiyah, adalah mengesahkan mulkiyatullah, yakni dialah satu-satunya hayatan dan maibudan, dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-162. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.